Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan tentang proses pertumbuhan pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa posisi pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebagai bagian dari pendidikan disiplin ilmu sosial, gitu ya. Jadi PKN adalah bagian dari pendidikan disiplin ilmu sosial dan dia merupakan pendidikan disiplin ilmu yang dikembangkan dari ilmu-ilmu sosial, kemudian disiplin ilmu yang lain yang disederhanakan secara psikologis dan akademis untuk tujuan pendidikan di sekolah. Untuk kali ini adalah bagian pertama dari proses pertumbuhan pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 bahan yang akan kita kaji, tapi untuk pertemuan ini kita baru melihat nomor 1 ya, proses pertumbuhan PKN atau civics ya dari awal, kemudian berkembang menjadi civic education dan berikutnya menjadi citizenship education. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas beberapa definisi civic education dan citizenship education, termasuk juga definisi PPKN sebagai mata pelajaran di sekolah kita, gitu ya. Dan yang nomor 3 adalah continuum citizenship education. Nomor 1 akan kita bahas hari ini, nomor 2 dan nomor 3 akan kita bahas minggu depan. Saya ingatkan kembali bahwa PKN adalah tradisi dalam social studies ya, atau studi sosial atau pendidikan disiplin ilmu sosial. Saya berikan penegasan di sini, ingat lagi dari transmisi kewarganegaraan, salah satu tradisi dalam social studies ya, nomor 1 social studies touch as social citizenship transmission, kini telah berkembang menjadi citizenship education, telah berkembang menjadi pendidikan kewarganegaraan sebagai integrated knowledge system ya, sebagai pengetahuan yang terintegrasi. Secara metodologi, PKN sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan tradisi social studies, yaitu bagian yang pertama tadi, transmisi kewarganegaraan ya, citizenship transmission. Kemudian kini sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education ya, sebagai integrated knowledge system. Oke, ini menyegarkan yang kemarin bahwa PKN adalah bagian dari tradisi pengajaran studi sosial, yaitu bagian nomor 1 sebagai transmisi kewarganegaraan, mentransmisikan, meneruskan konsep-konsep tentang kewarganegaraan. Ini teman-teman, proses pertumbuhan civic education yang kita kenal sekarang sebagai pendidikan kewarganegaraan atau di sekolah dengan nama mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kalau digambarkan proses pertumbuhannya akan tampak seperti ini, gitu ya. Ini adalah bagaimana pertumbuhan civic education itu terjadi. Saya ambil dari buku Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS yang disusun oleh Profesor Nukman Sumantri tahun 2001 yang lalu. Jadi sudah lama bukunya ini ya. Di sini ada nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4, kemudian nomor 5 di sini mestinya, di sini nomor 5 dan ini nomor 6. Setiap nomor ada penjelasan di bagian sebelah kiri ini, gitu ya. Kita lihat di sini yang paling utama adalah ada konsep ilmu politik, begitu ya. Di sini ada ilmu politik. Karena kita tahu bahwa PKN itu lahir dari disiplin ilmu politik. Ilmu politik kan sudah
berumur cukup lama gitu ya. Dari ilmu politik ada kajian yaitu demokrasi politik. Jadi di ilmu politik pasti ada pembahasan tentang demokrasi. Dulu demokrasi itu selalu identik dengan demokrasi dalam kehidupan politik. Tapi sekarang bukan hanya demokrasi politik begitu ya, bukan hanya dalam aspek politik tetapi juga pada aspek-aspek yang lainnya juga kita mengenal istilah demokrasi. Misalkan dalam urusan ekonomi, ya kita mengenal ada demokrasi ekonomi. Bagaimana demokrasi ekonomi kita? Ya demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah yang memiliki kedaulatan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian dari ilmu politik lahir demokrasi politik, gitu ya. Kemudian dari demokrasi politik itulah muncul untuk pertama kali di Amerika Serikat itu ada civic government, ya. Ada civic government yang kemudian berubah menjadi civic. Ya, civic berarti ilmu kewarganegaraan. Jadi dari materi civic government, ya, pemerintahan sipil, kemudian lahirlah civic. Ini ilmu kewarganegaraan. Mengapa kita sebut ilmu? Karena di sini ada huruf S, gitu ya. Kalau kita sebut civics, itu artinya S di sana artinya ilmu. Jadi ilmu kewarganegaraan. Tahun 1790 di Amerika Serikat, gitu ya, ada mata pelajaran civic. Mata pelajaran civic ini kemudian punya tujuan untuk membentuk warga negara yang baik, gitu ya, sama dengan kita. Membentuk warga negara yang baik, tetapi dengan cara memberikan materi-materi yang dipilih oleh guru, ya, memberikan sebanyak-banyaknya materi yang sudah diseleksi oleh guru, gitu ya, disampaikan kepada para siswa. Nah, tetapi dalam perkembangannya, civics ini mendapatkan penentangan, gitu ya. Timbul gerakan civic education, ya, pada tahun 1910 yang dipelopori oleh Howard Wilson. Gerakan ini timbul karena pelajaran civic kurang berisi kebutuhan siswa, kurang memperhatikan aspek-aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Jadi hanya berbicara tentang ilmu kewarganegaraan saja. Artinya bagaimana untuk pengembangan ilmu dan kurang memperhatikan kebutuhan siswa, aspek-aspek pendidikan, serta kebutuhan masyarakat. Gerakan civic education yang oleh Howard Wilson ini diajukan sebenarnya ingin mengubah agar civic itu tidak semata-mata untuk pengembangan keilmuan, tetapi juga memperhatikan lingkungan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, tahun 71, civic education ini mendapatkan perhatian yang luar biasa di Amerika, begitu ya. Mendapatkan perhatian yang luar biasa di Amerika, dan kemudian civic education ini diperkaya, ya, setelah menjadi civic education diperkaya dengan berbagai macam sumber pengetahuan dan pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, ya. Nah, misalkan di sini bahwa civic education ini lahir tadi dari ilmu politik, di dalamnya ada demokrasi politik, melahirkan civic, ada gerakan civic education, diperkuat dengan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, ada ilmu sosial, etika, agama, teknologi, sains, positive influences masyarakat ini, pengaruh-pengaruh positif dari masyarakat, kemudian informal konten informal, termasuk juga konstitusi negara. Ini nomor 4, ya. Di sini penjelasannya nomor 4. Kemudian bukan hanya sumber pengetahuan dan pengaruh positif saja, tetapi ada nomor 5.
karena tadi kurang memperhatikan aspek pendidikan, maka sekarang aspek pendidikannya muncul. Nomor 5, konsep-konsep psikologi pendidikan sebagai alat untuk menghidupkan civic education ini ditambahkan. Ya. Di psikologi pendidikan masuk ke civic education. Jadi bagaimana materi-materi civic education itu memperhatikan kebutuhan perkembangan usia siswa, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan aspek-aspek mendidik gitu ya, pedagogis. Kemudian ada teori mengajar, teori belajar, ada proses berpikir, ada motivasi, ada transfer perception ya, mentransfer tentang persepsi. Kemudian acquiring skill concept generalization, kemampuan untuk atau keterampilan menyusun konsep, menyusun generalisasi. Kemudian affective learning, pembelajaran yang afektif ya, pembelajaran pada sisi afeksi ya, pembelajaran tentang nilai. Kemudian juga personality and adjustment ya, tentang kepribadian. Semuanya masuk. Ini sisi-sisi psikologi ya. Semuanya masuk, ditambah tadi pengetahuan dan pengaruh positif dari masyarakat, memperkaya pendidikan kewarganegaraan. Nah, setelah menjadi pendidikan kewarganegaraan, maka PKN untuk pertama kali sebenarnya ditujukan pada ini A, B, C, D gitu ya. Ini adalah ruang lingkup civic education yang sudah diperkaya dengan pengetahuan dan aspek psikologi. Kemudian di sini ada kerucut E, F, G. Ini adalah inti dari PKN. Tadi inti dari PKN adalah demokrasi politik ya. Karena dia dari ilmu politik. Ini intinya tetap. Kemudian ini adalah X1, X2, X3, bahan-bahan dan sumber lain yang diambil untuk memperkaya civic education. Tadi dari disiplin ilmu-ilmu sosial sampai konstitusi negara, kemudian psikologi sampai ke personality di sini. Jadi semakin kaya, si PKN itu semakin kaya. Bukan hanya bicara tentang demokrasi politik ya yang dulu diajarkan di civics gitu ya, tetapi sudah juga mempertimbangkan materi-materi lain dan mempertimbangkan aspek-aspek pendidikan sehingga menjadi kotak yang kaya dengan berbagai disiplin ilmu lain gitu ya. Nah, kemudian kita lihat A, B, ini X1E, X1 yang ini nih, A, B, ya, BI ini ya, X1E, X1 ini adalah program civic education untuk sekolah dasar. Jadi ini untuk sekolah dasar, berikutnya ini untuk SMP ya, dulu SLTP, kemudian SLTA. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman ya, karena di tengah-tengah ada kerucut inti dari inti dari civic ya, civic education yaitu demokrasi politik. Ternyata kalau kita gambarkan di tingkat sekolah dasar, inti dari civics itu ternyata sedikit. Ini materi tentang demokrasi politiknya sedikit. Tetapi yang lebih banyak adalah materi-materi yang lain dari ilmu sosial, etika, agama dan lain sebagainya, termasuk aspek-aspek pendidikan. Ya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka materi inti dari civic education-nya semakin besar, gitu ya. Ini sampai ke tingkat SMA, ini materi demokrasi politik semakin besar, gitu ya. Sementara materi-materi lain ini semakin berkurang, gitu ya. Apa artinya? Di sini kalau misalnya kita bersepakat bahwa PKN itu juga kita sebut sebagai pendidikan karakter, pendidikan moral, gitu ya. Maka pada usia sekolah dasar inilah X1 ini adalah kajian-kajian tentang moral, kajian tentang etika, gitu ya. Kajian tentang akhlak, sementara materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi politik
itu materinya sedikit saja. Tidak perlu banyak-banyak bicara tentang negara, bicara tentang konstitusi, bicara tentang yang lainnya. Tidak perlu banyak-banyak. Tetapi yang diperbanyak adalah materi tentang etika. Sehingga lulus sekolah dasar, mereka punya etika yang kuat, etika bernegara yang kuat, gitu ya. Etika kehidupan berbangsa yang kuat. Nah, baru pada tingkat SMP, tingkat SMA, materi-materi PKN-nya itu semakin diperluas. Nah, untuk etikanya dikurangi karena pendidikan utama untuk etika, akhlak, moral itu ada pada jenjang pendidikan dasar. Ini gambarannya. Nah, secara garis besar, kalau kita lihat dari sini, PKN itu untuk pertama kali dimaksudkan untuk tujuan pembelajaran di sekolah, SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk pertama kali seperti itu ternyata. Jadi belum ada pertimbangan-pertimbangan sekarang bahwa bagaimana di masyarakat, bagaimana perlu ada misalkan program studi PPKN, jurusan PPKN gitu ya. Belum ada. Jadi pertama kali memang lahir untuk dulu ya mengamerikakan orang Amerika, mendidik orang Amerika menjadi warga negara yang baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atau pada jenjang sekolah. Ya. Tetapi dalam perkembangannya kita lihat di sini, dalam perkembangannya ini terus berkembang seperti tadi sebagai tradisi social studies berkembang menjadi sistem pengetahuan yang terintegrasi. Maka lahirlah di sini. Ya, ini PKN tadi ilmu politik ya. Disiplin ilmu ini disiplin ilmu pendukung ilmu politik, bagian kajian dari ilmu politik itu yaitu demokrasi politik yang melahirkan civic gitu ya. Dan kemudian dari civic inilah berkembang menjadi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini dapat kita laksanakan dengan 3 pendekatan, interdisipliner, multidisipliner, cross-disipliner, bahkan ada satu tambahan lagi yaitu transdisipliner. Nah, kalau semula di tahun-tahun awal ini untuk kepentingan di sekolah, maka berikutnya PKN ini bisa dibedakan atas 3 dimensi, ya, 3 komponen akademik, kurikuler, dan sosial kultural. Tadi yang di sekolah adalah program kurikuler, gitu ya, program kurikuler. Sementara di perguruan tinggi sebagai program studi itu namanya program akademik, S1, S2 ataupun S3. Yang di masyarakat itu adalah PKN untuk sosio kultural. Jadi ini menjadi luas gitu ya. PKN yang semula hanya di kurikuler, hanya di sekolah, sekarang sudah di akademik dan juga sudah ada di sosial kultural. Makanya program studi kita itu mencoba mengembangkan tiga dimensi atau 3 domain tadi, akademik, kurikuler, sosial, kultural. Kurikuler seperti teman-teman sekarang belajar di program studi PPKN disiapkan yang utama adalah menjadi calon guru untuk di program kurikuler, calon guru PPKN di sekolah. Tetapi kita berikan juga kompetensi tambahan agar di masyarakat teman-teman semua nanti begitu lulus juga bisa menjadi pengembang komunitas kewarganegaraan di masyarakat. Atau bisa melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, S2 ataupun S3 gitu ya. Jadi menjadi sangat luas. Kalau tadi hanya untuk kepentingan di sekolah, kemudian di sini sudah berkembang pada 3 domain atau 3 dimensi. Nah, berikutnya ini tadi selain ilmu politik, ada dimensi ilmu pendukung lainnya, ini semakin luas gitu ya. Kalau ini hanya ilmu sosial sampai konstitusi negara, di sini sudah ada ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu tata negara, ilmu kenegaraan, psikologi, IPA, disiplin ilmu sosial lainnya, filsafat moral, etika, agama gitu ya. Ini disiplin ilmu pendukung untuk PKN. Gitu ya. Kemudian PKN itu ya, dimaksudkan untuk
melahirkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan sistem demokrasi. Ya, dengan sistem demokrasi, demokrasi bisa sebagai sistem nilai, sistem pemerintahan, ataupun perilaku bernegara. Ya, perilaku bernegara yang demokratis. Demokrasi kita berlandaskan pada dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan sistem demokrasi, ini PKN membangun dan mengembangkan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Civic intelligence itu artinya kecerdasan kewarganegaraan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Makanya teman-teman semua, kalau satu waktu teman-teman akan menyusun artikel, tulisan, termasuk tugas akhir, skripsi, bicara misalkan mengkaji kecerdasan kewarganegaraan, itu boleh-boleh saja. Kecerdasan kewarganegaraan pada aspek apa? Misalkan pada aspek intelektual, pada aspek emosional, pada aspek spiritual, atau pada aspek sosial. Atau mau melihat civic responsibility, tanggung jawab warga negara, atau civic participation, ini yang juga banyak sudah banyak dilakukan penelitian. Partisipasi warga negara pada tingkat lokal, nasional, maupun pada tingkat global, gitu ya. Kalau di sini ini penjelasan lebih lanjut tentang civic. Tadi civic mengkaji hubungan antara negara dengan warga negara dengan warga negara, gitu ya. Kemudian tujuan akhir dari kehidupan masyarakat berbangsa bernegara dengan sistem demokrasi adalah menjadi warga negara yang baik, ya, yang nanti turut mewujudkan kehidupan masyarakat madani, civil society-nya Indonesia. Nah, peta konsep PKN yang utuh ini saya kira sangat menarik untuk menjadi bahan rujukan bagi kita semua, ya, terutama Anda, ya, teman-teman semua akademisi bidang PPKN, membaca PKN itu sebenarnya apa. Kita bisa beranjak dari peta konsep PKN utuh ini. Dan ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat, ya, bagaimana PKN dikembangkan terutama ini di Indonesia, arahannya kemana, ya, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian, nah, secara sistemik tadi PKN itu, ya, bisa dibedakan atas 3 dimensi, ya, akademik, kurikuler, dan sosial kultural. Ini ada domain kurikuler, ya, domain itu bisa juga dimensi kurikuler, ini dimensi akademis, kemudian dimensi sosial kultural. Kesemuanya 3 ini, baik di kurikuler, akademis maupun sosial kultural, diarahkan untuk terbentuknya smart and good citizenship. Jadi warga negara yang cerdas dan baik, begitu ya. Ini paradigma sistemik, ya, kalau kita lihat dalam sebuah sistem. Secara lebih lanjut, ya, sasaran akhirnya, nah ini sasaran akhirnya adalah membentuk peradaban Pancasila, yang inti dari peradaban Pancasila itu adalah adanya civic virtue, kebajikan kewarganegaraan. Nah, sudah banyak juga yang mencoba meneliti tentang kebajikan kewarganegaraan, gitu ya. Civic virtue atau bahasa lain kesalehan, gitu ya. Kesalehan individual ataupun kesalehan sosial, gitu ya, di sini. Yang civic virtue ini dibangun oleh berbagai kompetensi kewarganegaraan yang lainnya. Ada civic disposition, ini watak kewarganegaraan, civic confidence, ya, rasa percaya diri warga negara, ya, yang kemudian 2 ini diterjemahkan sebagai sikap dan kepribadian demokratis. Ada juga civic skills, civic participation, civic responsibility tadi, partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab, kemudian civic commitment, kesediaan dan kemauan untuk hidup berdemokrasi.
civic disposition, confidence, skill, participation, responsibility, kemudian komitmen, ini melahirkan civic virtue. Ya. Dan intinya adalah civic virtue. Kalau semua sudah muncul, maka lahirlah civic culture, budaya kewarganegaraan. Ya, budaya kewarganegaraan inilah yang kita sebut sebagai peradaban Pancasila kalau di negara kita, gitu ya. Jadi memang ini menjadi tugas yang tidak mudah begitu ya bagi kita insan akademisi bidang PPKN. Bagaimana membentuk civic virtue baik secara individual warga negara ataupun secara kolektif warga negara memiliki kebajikan kewarganegaraan. Civic virtue ini dibangun oleh berbagai kompetensi kewarganegaraan baik